24 jaar. Afgelopen seizoen als hangende linksbuiten gespeeld. Kan ook nog op het... Kembali lagi kepada Ragnar, masih Ragnar menusuk terletak dari kotak penalti, masih Ragnar, shooting Ragnar dan gol! Alhamdulillah, alhamdulillah, gol dari Ragnar lewat sepakan kaki kiri yang sangat keras tadi, menembus pertahanan ketat dari Wayne Phillips. Berangkat tadi malam, Ragnar Oratmangun tiba di Indonesia hari ini jelang kualifikasi Piala Dunia. Satu persatu pemain abroad mulai menuju Indonesia untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 awal Juni mendatang. Setelah Sean Patinama lebih dulu tiba di Indonesia dan liburan ke Bali, giliran striker Ragnar Oratmangun yang OTW tanah air. Pemain Fortuna Sittard itu memamerkan foto sedang berada di Bandara Schiphol Amsterdam pada Senin malam. Melansir dari unggahan Instastory-nya, pemain berusia 26 tahun itu mengunggah foto di Bandara Amsterdam sembari memamerkan 2 minum di foto. Bahkan dia mengonfirmasi lewat unggahan Instagram eksklusifnya yang memang berangkat ke Indonesia bersama salah seorang wanita. Melihat keberangkatan Ragnar Oratmangun tadi malam, dia diperkirakan tiba di Indonesia tepat hari ini dan mungkin akan berlibur terlebih dahulu sebelum memenuhi panggilan timnas Indonesia nantinya. Seperti yang diketahui, Indonesia akan menjamu Irak pada pertandingan lanjutan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Semula pertandingan Indonesia versus Irak dijadwalkan berlangsung pada Kamis 6 Juni pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Akan tetapi atas permintaan Sintayong, jam kick-off berubah menjadi sore hari pukul 16 waktu Indonesia Barat. Jelang pertandingan ini, Sintayong memanggil pemain terbaiknya terutama para pemain abroad. Namun ada satu nama yang absen, yaitu Elkan Bagot. Jadi inspiratif, legenda timnas Indonesia Firman Utina ingin belajar menjadi pelatih dari Sintayong. Kesuksesan pelatih Sintayong dalam melatih timnas Indonesia membuat beberapa legenda sepak bola Indonesia ingin belajar darinya. Salah satunya adalah pemain legendaris timnas Indonesia Firman Utina. Gelandang yang pernah membela Persib Bandung itu sedang meniti karir sebagai pelatih. Ia ingin belajar dari pelatih asal Korea Selatan itu karena beberapa pencapaian timnas Indonesia yang diraih saat dilatihnya. Menurutnya, transfer ilmu kepelatihan dari Sintayong kepada mantan pemain timnas Indonesia yang menjalani karirnya sebagai pelatih sangat penting. Ilmu dari Sintayong berguna untuk mencetak pelatih yang hebat di Indonesia. Seperti yang kita tahu, kita membutuhkan pelatih yang luar biasa ilmunya. Untuk itu, para pemain dan staf kepelatihan timnas Indonesia bisa duduk bersama, terutama Sintayong yang punya banyak pengalaman. Sejauh ini kita hanya melihat Sintayong yang antusias di lapangan. Kita ingin belajar darinya apa saja yang dibuatnya selama melatih timnas Indonesia, ujar Firman Utina. Legenda sepak bola Indonesia yang punya akademi sepak bola Firman Utina 15 Football Academy mengaku bahwa dirinya dan beberapa pelatih level usia muda masih kekurangan pengetahuan dan pengalaman. Kami para pelatih terutama di akademi sepak bola milik saya ingin belajar dari ilmu yang diterapkan Sintayong, apalagi pelatih usia muda sangat banyak kekurangan. Bukan diartikan sebagai ingin menggantikannya, tetapi kami ingin membuatnya untuk mengembangkan sepak bola di Indonesia, jelas Firman Utina. Terancam dijual Ipswich Town, benarkah Elkan Bagot gabung klub Erick Thohir Oxford United? Bek timnas Indonesia Elkan Bagot terancam dijual Ipswich Town setelah klub tersebut promosi ke Liga Inggris atau Premier League musim depan. Kontrak Elkan Bagot bersama Ipswich Town memang masih akan berlangsung hingga musim panas tahun depan. Namun klub mengisyaratkan bakal menjual atau meminjamkan pemain yang dianggap tak dibutuhkan tim. Hal itu disampaikan CEO Ipswich Town Mark Aston. Manajemen disebut sudah punya strategi transfer, termasuk membeli pemain baru dan melepas beberapa pemain dari skuad saat ini. Tim saat ini masih berada dalam komposisi divisi Championship, oleh karena itu standar kami harus berubah menjadi Premier League. Itu semua berada di tangan Kieran McKenna. Jika dibutuhkan maka berada di dalam tim, namun jika tidak, klub bisa menjualnya entah lawan atau permanen, ujar Mark Aston.
Elkan Bagot sendiri lebih banyak dipinjamkan oleh Ipswich Town dalam beberapa musim terakhir. Musim lalu pun dia tak mampu menembus tim inti dan harus dipinjamkan ke Bristol Rovers selama paruh kedua musim. Situasi itu membuat peluang Elkan Bagot menjadi pemain inti di skuad Ipswich Town musim depan menipis. Pasalnya mereka kini bermain di kompetisi yang lebih ketat, yakni Premier League. Bukan tidak mungkin Ipswich Town akan kembali meminjamkan Elkan Bagot ke tim divisi bawah untuk musim depan, atau mereka juga bisa melego bek 21 tahun itu secara permanen. Salah satu tim yang mungkin bisa jadi pelabuhan baru Elkan Bagot adalah Oxford United. Tim milik Ketua Umum PSSI Erick Thohir ini baru saja berhasil promosi ke Championship atau kasta kedua Liga Inggris. Sebagai informasi, saham mayoritas Oxford United memang dimiliki orang Indonesia. Selain Erick Thohir, kepemilikan saham juga dipegang pengusaha Anindya Bakri. Erick Thohir sebelumnya memberi isyarat bahwa klub-klub luar negeri yang dimiliki orang Indonesia bisa menjadi wadah untuk memberikan kesempatan pemain lokal mencicipi atmosfer abroad yang kompetitif. Pernyataan itu membuka peluang Elkan Bagot untuk pindah ke Oxford United maupun tim-tim luar negeri lain yang juga dimiliki orang Indonesia. Saya masih ada di Oxford United, keluarga Bakri masih ada di Brisbane Roar. Siapa tahu ini bisa menjadi channeling bagi para pemain kita untuk mulai berkarir, tapi sebagai pemain inti bukan cadangan, jelas Erick Thohir. Patut untuk ditunggu apakah Elkan Bagot akan gabung ke klub Erick Thohir atau tidak nantinya. Wajib dipantau timnas Indonesia, bintang Liga 1 ini kirim pesan penting kepada Sintayong. Ada seorang pemain bintang Liga 1 yang patut dipantau oleh Sintayong untuk memakai jasanya di timnas Indonesia setelah sang pemain membantu Madura United ke final Championship Series. Seperti yang diketahui, Sintayong memanggil 22 pemain untuk skuad terkini timnas Indonesia pada FIFA Matchday Juni mendatang. Dari 22 pemain yang dipanggil Sintayong, mayoritas diantaranya adalah para pemain yang berkarir di luar negeri alias abroad. Sedangkan hanya ada 9 pemain Liga 1 yang kebagian dalam skuad. Selagi kualitas pemain abroad memang perlu diakui lebih baik, namun ada sejumlah pemain Liga 1 yang juga patut diperhatikan. Selain nama-nama yang sudah sering mendapatkan panggilan seperti Hernando Ari dan Rizky Ridho, ada pula pemain Liga 1 yang patut dipertimbangkan oleh Sintayong. Dialah Malik Rizaldi dari Madura United, sang penyerang sayap berusia 27 tahun yang belum pernah membela timnas Indonesia. Ya, meskipun sudah berusia matang, Malik Rizaldi belum pernah mendapatkan kesempatan sekalipun untuk membela timnas Indonesia di level senior. Bahkan tidak ada catatan mengenai penampilan Malik Rizaldi bersama timnas Indonesia di level usia berapapun. Malik Rizaldi patut mendapatkan perhatian Sintayong karena telah sukses mencetak 13 gol dari 34 pertandingan di Liga 1 musim ini. Selain itu, dia juga sukses menciptakan 2 assist. Terbaru, Malik Rizaldi sukses mencuri perhatian melalui 2 golnya untuk Madura United dalam duel leg kedua semifinal Championship Series Liga 1 kontra Borneo FC. 2 gol tersebut membawa Laskar Sape Kerap menang dengan skor 3-2 atas Borneo FC dalam lawatan ke Stadion Batakan. Mereka pun sukses melenggang ke final Championship Series Liga 1 berkat keunggulan dengan skor 4-2 secara agregat. Pada laga puncak nanti, Malik Rizaldi dan Madura United bakal menghadapi Persib Bandung dalam 2 laga yang akan diselenggarakan tanggal 26 dan 31 Mei 2024 mendatang.